Mamang lagi ada di booth Toyota dan ada salah satu mobil yang paling menarik perhatian Mamang justru bukan Land Cruiser FJ karena Mamang udah pernah ngelihat itu di Jepang. Terus ada Land Cruiser yang baru juga yang hybrid, tapi Mamang salfok sama yang ini. Bukan Subaru. Ini adalah station wagon. Bukan. Ini adalah crossover. Bukan juga. Yes, ini adalah Toyota bZ4X Touring. Yes, ini ada mobil listrik. Jadi sebetulnya Toyota sama Subaru itu gini juga ya. Jadi kalau di luaran sana, ini ada yang namanya Subaru, bukan Solterra. Ini adalah Subaru Trailseeker. Jadi kalau versi yang wagon seperti ini, gitu dibuat crossover, dibuat tinggi, Subaru punya namanya Trailseeker. Tapi bZ4X yang biasa, yang rakitan Karawang, itu punya juga saudara kembar yang namanya Subaru Solterra. Jadi berbeda fungsinya atau bentuknya. Jadi kalau bZ4X itu seperti crossover biasa, nah yang ini itu kayak ditambah bagasi di belakangnya supaya lebih panjang, makanya namanya menjadi bZ4X Touring. Kenapa lebih panjang? Karena bisa memuat banyak orang dan juga dikasih kayak gitu-gitu tuh, kayak roof rail kayak gitu. Touring namanya aja. Ya, kenapa namanya Touring? Karena mobil ini suka jalan-jalan. Basicnya mobil ini adalah mobil elektrik gitu ya, dengan bentuk depan yang Mamang bilang sih bagus. Jadi sebuah Toyota gitu, ini mereknya gitu. Jadi mana ya? Jadi Mamang udah kesengsem sama mereknya dulu gitu. Terus juga bentuknya juga bagus. Terus ada item-iteman kayak gini, crossover banget. LED di depan sini proyektor, terus di sini memanjang gitu. Proporsinya bagus sekali. Mamang pengen lihat di dalam kapan sini ini ada apa nih. Oke. Engine-nya ya, jadi kayak controller itu ada di depan. Tapi sebetulnya ada yang istimewa di mobil ini. Wah, lihat penuh sekali. Karena tenaganya basically dia gede. Oke. Jadi Mamang ceritain dulu. Mobil ini adalah all-wheel drive atau dual motor. Ada motor listrik di depan, ada motor elektrik di belakang. Masing-masing dia punya tenaga 223 horsepower dan torsinya adalah 268 Nm. Tapi kata Toyota kalau di combine tenaganya menjadi 375 horsepower dan torsinya bisa dikali 2 karena depan dan belakang. Gitu, besar tenaganya. Mamang nggak tahu seberapa cepatkah mobil ini atau bagaimanakah sistem all-wheel drive-nya, Mamang juga nggak tahu. Ini harus segera direview karena mobil ini sebetulnya menarik sekali. Harganya memang nggak kaleng-kaleng juga, tapi dibandingkan yang dulu, bZ4X yang biasa dulu ya, itu harganya kan 1M lebih ya. Sekarang, yang itu udah turun, yang ini harganya 889 on the road. 889 juta on the road Jakarta. Menarik, udah di bawah 1M semua. Oke, Mamang dari tadi ya di sini ya agak-agak kosong ngeliat mobil ini. Cuman ternyata orang-orang jadi pas Mamang review pada ngeliatin. Mobil ini sebetulnya bukan mobil untuk mewah-mewahan, ini mobil untuk berpetualang. Makanya desainnya agak kaku-kaku gitu ya, dikasih tambah-tambahan plastik seperti ini. Hai. Terus juga dia dikasih roof rail yang tinggi, ada plastik-plastikan lagi. Yes, ini bukan mobil mall sebetulnya. Makanya dikasih penggerak all-wheel drive. Sebetulnya di luar sana juga ada yang penggerak front. Cuman yang ini all-wheel drive. Terus dia punya velg yang besar juga. Berapa nih? Nih, 235 50 ring 20. Nah, misalnya kalau untuk mobil petualang ya, nggak harus yang gede-gede gini. Cuman untungnya dia modelnya hitam black seperti ini, enak dilihat, ada plastik-plastikan karena ini mobil elektrik yang butuh aerodinamis gitu ya. Termasuk ke sini yang masuk angin-angin sini diminimalisir. Angin yang masuk ke rongga-rongga sini, makanya dikasih plastik-plastikan gini. Kalau mau dicopot juga bisa nih kayaknya nih, gitu. Tapi ini baut nih. Bisa copot. Bisa. Duh. Laki banget. Terus di sini ada kamera. Nah, biasanya kamera ini
Berarti minimal 360 kameranya. Oke. Terus bentuk-bentuknya juga sudut-sudut tegas-tegas semua kayak gini ya. Jadi laki sekali. Oke, ini adalah buntut perpanjangnya dari BZ4X yang rakitan Karawang atau yang di Indonesia. Jadi semakin panjang. Mamang suka dengan proporsinya tuh, suka ininya. Walaupun gede tapi nggak kelihatan lebay. Hitam-hitam begini nggak kelihatan lebay. Mamang suka proporsinya tuh pas. Nih di atas ada topi belakang, tail brake clamp, wiper belakang, rear defogger, lampu LED memanjang seperti ini, sensor-sensoran udah lengkap, dan kita lihat bagasinya coy. Ada nampan di sini yang bisa di retract. Nah, sini bagasinya tergolong luas, makanya ini perpanjangan bagasi daripada BZ4X yang biasa kita lihat. Tuh, ada lampunya. Ada speaker JBL, dan kalau masih kurang juga kita bisa rata lantai. Mama nggak usah repot-repot tuh ke pintu sana tuh. Nggak usah repot, nggak usah. Tapi naikannya repot. Terus kalau masih kurang juga ada di bawah sini. Ini buat toolkit dan segala macam. Senengnya Mamang dikasih velg yang bener full size, walaupun ring 18 tapi ininya tebel. Apa namanya? Profil bannya tebel. Tuh, jadi pas. Terus ada tempat penyimpanan di sini juga. Ini bisa dicuri. Gitu. Terus kita tutup aja. Kita lihat row keduanya sebagus apa. Mungkin nggak banyak orang yang lirik mobil ini karena bentuknya aneh. Tapi kalau Mamang tergolong yang suka. Tinggi Mamang 172 cm. Leganya. Wah, lega. Kaki Mamang bisa masuk ke dalam situ juga tuh. Cuman nggak terlalu gede-gede amat. Ya. Ruang kepala. Oke juga. Walaupun udah ada yang namanya panoramik. Keren ya. Keras. Empuk. Sebelah sini empuk. Tempat tangannya empuk. Power window ada. Terus juga untuk nyimpen-nyimpen botol di sini. Yang lumayan gede lah. Sini ada saku-saku juga. Ada AC. Ventilasi AC yang kiri kanan. Jadi nggak rebutan kiri kanan. Terus bisa disetel anginnya. Ini angin sisaan dari depan. Bisa disetel lagi di sini. Mau dimatiin atau enggak. Terus ada casan USB-C dan pemanas jok di belakang. Pemanas. Ya karena ini all season gitu ya. Di Jakarta butuhnya pendingin. Cuman nggak tahu ini pemanas nih. Iya biasanya pemanas. Terus di belakang duduknya gimana Mang? Joknya flat aja. Ini buat adventure. Jadi makanya nggak butuh yang wah enak banget, wah empuk gitu, enggak. Ini jok adventure yang gampang dibersihkan nih, kulit-kulitnya gini, kulit vegan ya kayak gini ya, bukan napak lah orang bilang sekarang. Cuman duduknya literally nggak terlalu enak-enak amat sebetulnya. Cuman ya Jakarta terus ke Surabaya masih oke lah. Oke aja. Terus empuk sih, empuk. Tadi bilangnya keras Mamang ya? Cuman kok ini susah ditafsirkan gitu kursinya. Gak bisa senderin emang, Mam? Bisa lah. Senderin lagi udah. Enak aja. Bisa lah. Sedikit. Cuma bisa sedikit. Tuh, cuma bisa. Ini kan yang tadi yang kursi Mamang kan. Sekarang disenderin lagi dikit. Oke. Ini enak nih duduknya. Udah enak. Kesimpulan Mamang, enak. Ada headrest, ada armrest. Sini buat nyimpan handphone. Ada cup holder juga. Oke, sekarang kita ke depan. Empuk semua, empukan semua, ada power window. Senang banget ada tombol fisik yang gini kan. Mobil outdoor tuh harus segini. Terus ada electric spion, ada bisa ngelipet juga. Nah, kursinya. Kita lihat ya, berapa W1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kursinya bisa hamil sendiri. Tuh, hamil. Melendung tuh. Nah biasanya kalau ini kan share platform dengan Subaru juga, Trail Seeker gitu ya. Kursinya enak. Karena Subaru biasanya menciptakan kursi itu yang medical ergonomical seat itu loh. Tuh kan duduknya enak. Aduh duduknya enak sekali. Tutup dulu ya. Waduh duduknya enak. Toyota bisa seenak ini duduknya? Ya nggak bisa. Ya Mama emang nggak dikasih kunci di sini. Cuma nanti mudah-mudahan bisa kami review full
apa aja yang ada di balik sini. Nah, ini biasanya ada di Lexus juga nih, layar-layar gede seperti ini, puter-puterannya seperti ini, ada di Lexus. Sekarang ada di BZ4X Touring ini, Mamang suka. Speedometernya di mana, Mang? Ada jauh di depan kita. Jadi, ini sebetulnya ya, speedometer yang agak salah penempatan. Enaknya di sebelah sini, gitu, melingkari. Ini, soalnya kalau Mamang take seriously ke depan gitu, kepotong segini. Gitu ya, sayangnya kayak gitu. Mestinya dia gimana itu? Tapi udah terlalu menonjol ya. Mestinya di sebelah sini tuh enak banget nih speedometernya. Ini terlalu jauh ke depan dan layarnya lumayan kecil. Oke, itu aja mungkin instrumennya. Terus nih, empuk-empuk semua, ada ambient light-nya juga. Ventilasi AC-nya berada di tengah sebelah sini. Terus yang di pinggir itu di situ tuh. Sayangnya nggak ada cup holder. Kalau misalnya kita suka berpetualang, ada cup holder yang di depan AC itu lebih oke. Cuman susah juga ya dengan desain seperti ini. Mungkin susah. Terus speakernya ada 9. Mereknya JBL. Luar biasa. Dan mobil ini sudah ada TSS yang paling latest. Jadi untuk yang TSS 2.0 aja itu udah oke banget. Ini yang lebih dari itu. 3.0 ya kalau nggak salah. Terus sini kita bisa lihat wireless chargingnya itu ada 2 buah. Ada 2 buah hazard di sebelah sini. Terus juga ya ini ala-ala Toyota dan Lexus kayak gitu ya. Sistemnya tuh ada di push dulu terus gitu-gitu ya. Gitu. Terus masih ada tombol fisiknya Mamang suka, ada eco mode, terus juga ada bukan slippery. Ini adalah traction controlnya, ada X mode yang diturunkan dari Subaru karena itu yang bikinnya adalah Subaru ya. Yang bikinnya bukan dia. Subaru ini. Diturunkan ke sini tuh, makanya ada X mode. Terus juga ada rem tangan jari, ada view. Mamang juga nggak tahu 540 atau 360. Terus juga ada auto hold. Nah, terus di setirnya tuh bulat sempurna, nggak ada flat-flatan, tuh ya. Di sebelah kiri itu adalah urusan untuk infotainment. Sebelah kanan ini untuk urusan ADAS, ada adaptive cruise control juga, ada yang namanya regeneratif juga nih pedal. Nggak tahu ini Mamang antara pedal shift atau ada pedal regen braking. Ini nggak tahu yang mana, Mamang belum pernah. Tapi di BZ ini regen biasanya. Teleskopik dong, masa ketinggalan Mamang reviewnya parah banget tuh, review apaan tuh? Itu doang. Iya. Atas bawahnya enggak? Udah tuh, pasti ada tuh. Oh, iya. Ada semua di sini. 800 juta. Terus sini ada cup holder, terus juga ada tempat penyimpanan. Bukanya gimana? Ya, tombol lagi. Oh, bisa gitu. Bisa ke samping. Yang sebelahnya di sini bisa gitu. Tuh. Ini lumayan gede nih dalamnya. Ada traynya juga di bawah, jadi gampang dibersihin. Oke, Mamang suka interiornya. Terus juga di sini ada tempat nyimpen nggak ya? Oh, tidak ada, saudara-saudara. Masa nggak ada? Nggak ada, coy. Itu ada tombol nggak, Mi? Sebelah situ, ujung. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, nggak ada tempat simpen lagi. Wah, sayang banget. Kayaknya nggak beda deh. Iya, kayaknya nggak ada. Terus di bawah sini, buat nyimpan lagi. Ada USB nggak sih? Ada. Coba sebutkan. Ada power socket 12 volt. Ada Type C. Ada Type C. Type E-nya? Nggak ada. Cuman Type C 1 biji? Iya. 1 biji? Itu yang di kanan tuh apa tuh? Ini power socket. Oh ya udah 1 biji doang. Wah, 1 biji. Tapi dikasih wireless chargingnya 2. Oke. Tuh, panoramic. Terus di atas ada lampu-lampuan. Seneng, Mamang. Terus ini apa sih? Ini lampu nih. Lampu kecil yang buat nerangin ke sini. Dah, overall Mamang suka sekali sama desain BZ4X Touring ini daripada yang biasa. Mamang suka yang ini. Tapi apakah worth it untuk 889 juta? Tolong komentar di bawah saja ya. Terima kasih telah menonton. Udah apalagi? Ayo, apalagi? Pasti kan nggak mau. Udah tadi, terima kasih telah menonton.